Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadanti dengan NPM 2241115 dari kelas MNC 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi sumber daya keuangan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana dengan biaya yang relatif murah dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Manajemen keuangan berperan penting bagi perusahaan karena manajemen keuangan membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan yang mampu memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan mengembangkan usaha bagi perusahaan. Perencanaan manajemen keuangan dilakukan untuk menjaga kelancaran bisnis yang dilakukan serta meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, perencanaan manajemen keuangan sangat penting terhadap berjalannya suatu usaha. Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam mengubah sebuah perusahaan, baik bagi seorang pemimpin ataupun seorang karyawan. Manajemen keuangan juga berperan penting dalam kelancaran urusan bisnis. Seorang manajer keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan mengenai investasi ataupun pendanaan perusahaan. Perseroan atau korporasi adalah suatu perseroan yang dikelola oleh suatu badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan disebut pemegang saham. Pemegang saham tidak secara langsung memiliki aset real perusahaan seperti pabrik, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Namun, memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan yaitu saham. Oleh karena korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya, maka pemilik atau pemegang saham korporasi tersebut hanya mempunyai tanggung jawab terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang korporasi tersebut. Persekutuan kemitraan. Persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih, di mana masing-masing pemilik berada disebut mitra. Ada dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Persekutuan umum adalah persekutuan di mana semua sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan persekutuan komanditer adalah persekutuan di mana sebagian sekutunya hanya mempunyai tanggung jawab terbatas. Keuntungan dan kerugian kemitraan relatif sama dengan perusahaan perorangan. Adapun tujuan utama dari manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasinya serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan masyarakat luas. Adapun tujuan utama lainnya dari manajemen keuangan, yang pertama yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan likuiditas. Manajemen keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar utang tepat waktu. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai perusahaan.
Manajemen keuangan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memilih investasi yang tepat dan mengelola risiko keuangan secara efektif. Yang keempat yaitu meminimalisir risiko keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Manajemen keuangan bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan, dengan memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Mengapa manajemen keuangan sangat penting? Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan diperlukan pada setiap tingkatan kehidupan masyarakat, mulai dari permasalahan rumah tangga hingga perusahaan-perusahaan besar yang berorientasi pada keuntungan dan laba. Yang kedua, bersama dengan departemen lain, mereka memutuskan segalanya kebijakan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan merupakan aspek penunjang bidang-bidang lain yang diminati seseorang. Ada beberapa konsep dasar di dalam manajemen keuangan. Yang pertama, pendapatan bersih atau net income. Dengan menggunakan sistem ini, tak hanya mampu dalam melakukan pengelolaan data keuangan saja, namun juga efektif untuk melakukan pengaturan terhadap sumber daya perusahaan hingga pengelolaan organisasi secara umum. Pendapatan bersih adalah jumlah pendapatan total suatu perusahaan yang akan dikurangi dengan harga pokok penjualan, pengeluaran, bunga, depresiasi, amortisasi, dan pajak. Yang kedua, kegiatan alokasi aset. Dalam pengelolaan alokasi aset, resiko terjadinya kesalahan bisa semakin tinggi. Hal ini karena banyaknya data yang diolah sehingga faktor ketelitian sangat penting menentukan kegiatan ini berhasil dilakukan. Salah satu cara untuk mengurangi potensi kesalahan yang bisa terjadi adalah dengan diversifikasi jenis investasi. Diversifikasi ini bisa dilakukan dengan cara membagi kelompok data aset yang akan diolah menjadi beberapa golongan. Dengan cara dasar-dasar manajemen keuangan ini, maka proses pengelolaan data aset bisa dilakukan lebih maksimal. Yang ketiga, konsep bear market. Konsep ini akan membantu perusahaan dalam mendapatkan info terkait naik dan turunnya surat berharga. Info ini sangat penting bagi perusahaan menjalankan keputusan terkait berlangsungan bisnisnya. Salah satu alasan mengapa ada bear market pada bursa saham adalah karena banyaknya investor yang menjual saham. Saham yang dijual ini kemudian dan biasanya digunakan untuk mengantisipasi bila kondisi ekonomi mengalami penurunan. Yang keempat, rentang toleransi resiko. Konsep dasar-dasar manajemen keuangan selanjutnya adalah tentang rentang toleransi risiko yang mungkin akan terjadi. Setiap perusahaan yang ingin melakukan investasi tentu akan memiliki risiko sendiri yang harus dihadapinya. Rentang atau tingkat risiko yang akan terjadi juga beragam, mulai dari rendah hingga tinggi. Perubahan bisnis atau aset yang akan diinvestasikan ini tentu menjadi pertimbangan. Namun, dengan langkah pembelajaran tentang dasar manajemen yang baik, akan banyak mencegah dan menurunkan risiko bisnis ini. Yang kelima, tingkat likuiditas. Pengertian likuiditas sendiri adalah suatu kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yang harus dilunasi segera dalam waktu yang ditentukan. Sehingga secara umum, likuiditas adalah daya suatu perusahaan dalam membayar utang yang dimiliki. Salah satu contoh utang jangka pendek yang biasa dimiliki oleh perusahaan adalah seperti pajak, dividen, utang usaha, dan masih banyak beberapa jenis utang lainnya. Setiap perusahaan akan memiliki tingkat likuiditas yang berbeda.